Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas tentang siklus bisnis, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebagaimana telah kita pelajari pada beberapa video yang telah saya share di Google Classroom, saya harap teman-teman semua sudah melihat video tersebut dan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengerjakan tugas pada pertemuan kali ini. Nah, langsung saja kita langsung membahas tentang apa itu siklus bisnis, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya siklus bisnis, kita belum tahu ya, siklus bisnis itu adalah siklus dalam perekonomian ya. Jadi fluktuasi ekonomi pada total output nasional, pendapatan dan ketenagakerjaan biasanya berlangsung selama periode 2 hingga 10 tahun yang ditandai oleh kontraksi atau ekspansi yang tersebar luas pada kebanyakan sektor ekonomi. Jadi ada siklus ya, ada siklus yang di situ menunjukkan bagaimana kinerja ekonomi itu berlangsung ya. Di sini ada kurvanya ya. Jadi di sini kurvanya naik turun. Kalau teman-teman masih ingat di mikro itu kalau diajari tentang teori produksi, kurva produksi itu bentuknya tengah dari kurva ini ya. Sebentar. Jadi setengah dari kurva ini ya, yang di sini ini. Nah, kemudian ke atas. Ya, yang ini kan hampir mirip dengan kurva produksi jangka pendek ya. Jangka pendek yang satu input dan satu output. Jadi di situ sama dengan apa namanya pola dalam siklus bisnis. Nah, dalam siklus bisnis ini itu ada dasar dan ada juga puncak ya. Kemudian dari puncak ke dasar lagi, kemudian dari dasar ke puncak lagi. Nah, seperti itu namanya siklus bisnis, karena yang namanya usaha atau bisnis itu pasti ada naiknya dan pasti ada turunnya. Nah, garis yang kuning ini adalah garis atau tren pertumbuhan. Jadi yang namanya tumbuh itu kan pasti kurvanya dari bawah ke kanan atas. Jadi kiri bawah ke kanan atas itu tren pertumbuhan. Tapi kalau modelnya adalah ke arah bawah itu kan bukan pertumbuhan lagi namanya. Nah, ini adalah tren siklus bisnis yang terjadi dalam perekonomian apapun negaranya, itu trennya seperti ini. Cuman yang membedakan adalah di sini durasi yang terjadi antara lembah satu dengan lembah yang lain itu yang akan membedakan masing-masing negara. Kalau negara berkembang itu rata-rata lembahnya itu agak lebar daripada negara maju yang cenderung fluktuatif ya. Siklus bisnis adalah kontraksi dan ekspansi yang tak beraturan pada aktivitas ekonomi. Jelas saja tidak beraturan ya, karena faktor-faktor yang mempengaruhi dari siklus bisnis itu berbeda-beda ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada lembah ya. Ada lembah, kemudian ada puncak. Nah, dari lembah ke puncak ini namanya adalah masa ekspansi. Kalau dari puncak ke lembah itu namanya masa kontraksi atau pada saat itu terjadi resesi ya. Nah, untuk untuk mengatasinya itu diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu kebijakan fiskal, moneter maupun dari sisi penawaran. Nah, puncak pada posisi ini kinerja ekonomi mencapai tingkat yang maksimum. Ciri-cirinya adalah pencapaian GDP potensial. Ya. Jadi GDP itu pendapatan nasional tercapai pada tingkat yang potensial. Kemudian kapasitas digunakan secara penuh.
Kemudian kelebihan permintaan faktor produksi dibanding penawarannya. Tekanan inflasi. Nah, pencapaian GDP potensial ini maksudnya adalah segala faktor produksi yang ada dalam sebuah perekonomian, baik itu tenaga kerja, modal, kemudian sumber daya alam, kemudian apalagi teknologi, mesin dan lain-lain sebagainya, itu terjadi pada tercapai pada kapasitas yang penuh. Artinya seluruh faktor produksi dalam perekonomian itu sudah berhasil gunakan atau berhasil digunakan dalam proses produksi dalam suatu negara itu namanya kapasitas digunakan secara penuh. Nah, apa negatifnya dari kondisi puncak ini? Jadi kondisi puncak ini akan berkata lain, kayak namanya puncak itu kan bagus sebenarnya, berarti perekonomian sedang tinggi-tingginya, tapi dia akan menjadi sesuatu yang negatif ketika tidak terkendali dengan baik. Jadi pada saat puncak itu peredaran uang itu sangat tinggi sekali di masyarakat. Nah, jika peredaran uang itu tidak diimbangi dengan peredaran barang dan jasa dalam perekonomian, artinya produktivitasnya pun tidak mengalami kenaikan sebanding dengan jumlah uang yang beredar, maka yang terjadi adalah tekanan inflasi. Jadi orang banyak memiliki uang, permintaan produk biasa saja ya. Kemudian sehingga ketika uang lebih banyak daripada barang atau jasanya, maka harga akan cenderung meningkat. Nah, ini yang akan terjadi, inilah yang akan menjadikan inflasi menjadi naik gitu. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, maka otomatis kurva yang tadinya dari puncak dia akan turun ke bawah menjadi masa kontraksi, atau kalau dibiarkan akan terjadi resesi dalam perekonomian ya. Pernah dalam waktu lalu Bu Sri Mulyani kan sudah memberikan statement ya, kalau satu lagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu turun lagi, dua bulan berturut-turut, 2 kuartal berturut-turut itu terjadi penurunan ekonomi, maka otomatis itu sudah disebut dengan resesi. Indonesia sudah dikatakan resesi. Singapura sudah terjadi resesi ya pada masa pandemi ini ya. Artinya kalau resesi itu ya banyak tenaga kerja yang tidak memiliki lapangan pekerjaan, tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, jadi banyak pengangguran meningkat, inflasi pun juga meningkat. Maka ini adalah sebuah momok ekonomi yang harus segera diselesaikan. Kemungkinan ledakan ekonomi atau boom ledakan ekonomi terjadi bila permintaan sangat tinggi sehingga GDP yang dihasilkan melebihi GDP potensialnya. Nah, seperti itu. Itu yang saya ceritakan tadi ya. Kemudian resesi turunnya GDP real selama 2 kuartal berturut-turut. Tadi sudah saya jelaskan, ciri-cirinya adalah turunnya daya beli, turunnya investasi, kemudian turunnya kesempatan kerja. Ini terjadi pada saat pandemi ini ya. Jadi daya belinya menurun. Ini banyak sekali faktornya, salah satunya adalah faktor kebijakan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi orang mau nggak mau kan harus tetap stay di rumah kan ya. Dengan stay di rumah akhirnya dia berpikir saya harus sehat, saya harus menjaga keamanan. Akhirnya dengan mengurangi pembeliannya, kemudian akhirnya akan berdampak pada sisi produksi atau sisi produsen. Kemudian turunnya investasi, otomatis orang nggak akan mau investasi karena pada saat itu ekonomi sedang turun-turunnya. Kemudian turunnya kesempatan kerja. Nah, karena investasinya turun, akhirnya modal perusahaannya pun juga turun kan. Kalau modalnya turun, otomatis kan biayanya juga kurang untuk memenuhi produksinya atau kebutuhan proses produksinya itu, sehingga terjadilah PHK. Para karyawan dirumahkan, kemudian itu akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di suatu negara. Nah, ini terjadi di dunia kalau masa pandemi ini. Lembah resesi menyebabkan GDP terus turun, pengangguran meningkat. Suatu saat GDP berada pada kondisi terbawah karena produksi tidak mungkin berhenti atau pembelian berhenti sama sekali. Jadi kalau dibiarkan itu terjadi pertumbuhan bahkan sampai minus ya. Itu terjadi pada tahun 1920-an atau 30-an, itu Great Depression yang ada di Amerika. Itu terjadi resesi bahkan sampai ke lembah ya. Jadi
Ciri-cirinya adalah tingginya pengangguran, kapasitas produksi yang menganggur. Nah ini, jadi Indonesia pernah mencapai tingkat pengangguran 40% dari angkatan kerja. Itu dulu pada saat awal-awal pemerintahan Indonesia, negara Indonesia baru terbentuk, itu pernah terjadi seperti itu. Bahkan inflasi di Indonesia pun juga pernah mencapai tingkat 650%. Padahal kalau lebih dari 100% pun itu sudah hyperinflation ya, apalagi kalau 650%, bayangkan juga. Tapi itu wajar karena negara sedang membangun pada saat itu. Kemudian resiko tinggi rasa pesimis yang mendalam bila mengarah ke depresi. Jadi pesimistis dari masyarakat pun itu juga mempengaruhi tren perekonomian dalam suatu negara. Jadi pemikiran negatif masyarakat dalam memandang suatu peristiwa kayak pandemi ini, akhirnya mereka akan menarik atau menurunkan daya belinya secara otomatis. Padahal sih kalau misalnya pesimistis ini nggak ada, bisa jadi bisa mempertahankan kondisi daya beli yang mereka miliki. Recovery, jadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi untuk mengatasi kondisi resesi yang terjadi di lembah itu, maka diperlukan recovery ya. Recovery ini dilakukan oleh pemangku kebijakan atau pemerintah ya. Dalam hal ini recovery itu bisa dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ciri-cirinya ya adalah membaiknya indikator ekonomi. Suku bunga turun, inflasi berhasil dikendalikan, kemudian gejolak buruh turun, nilai mata uang mulai stabil, itu namanya recovery. Jadi kalau misalnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, maka ciri-ciri ini akan terjadi juga. Kemudian kalau misalnya sudah ada indikator ekonomi yang semakin membaik, maka otomatis investor pun akan melirik untuk berinvestasi kembali ya. Jadi adanya stimulus rangsangan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah, bagusnya indikator makro, pelaku usaha mulai optimis akan hari depannya, perusahaan mulai mengkaji investasi baru. Nah ini prediksinya kalau misalnya vaksin corona atau COVID-19 ini nanti misalkan sudah mulai di launching oleh WHO, otomatis keberhasilan ini ada, misalnya sudah ada keberhasilan sekitar 20% lah ya pada uji coba vaksin tersebut, bisa jadi itu pun akan mempengaruhi ekspektasi investasi, dunia investasi. Nah kelihatannya ini pandemi akan segera berakhir nih, berarti ada kemungkinan dunia usaha akan bergejolak kembali, sektorial akan meningkat kembali. Nah pada saat itulah investor akan banyak yang memutuskan untuk investasi kembali kepada produk-produk yang bisa menjadi potensi. Jadi yang berpotensi pada saat itu itu akan bergejolak kembali di situ. Mengapa terjadi siklus? Nah, adanya penurunan atau kenaikan permintaan agregat akibat dari perubahan konsumsi yang pertama. Jadi adanya kebijakan tentang pajak, suku bunga, adanya transfer atau subsidi, perubahan selera, ini semua kaitannya dengan kebijakan moneter. Perubahan pengeluaran pemerintah, adanya program tertentu dari pemerintah, baik BLT, stimulus-stimulus lah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sangat banyak sekali. Kemudian 3, perubahan ekspor neto. Ekspor neto itu adalah ekspor dikurangi impor ya. Jadi kalau misalnya ekspornya lebih banyak daripada impornya itu yang bagus. Tapi kalau impornya lebih banyak daripada ekspor, berarti kan suatu negara itu tidak mandiri. Artinya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri aja nggak bisa dipenuhi, apalagi luar negeri. Tapi juga ada sih faktor yang mempengaruhi impor itu lebih besar, itu seperti tren masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu pemahamannya kalau barang impor itu lebih bagus daripada barang dalam negeri, itu pun juga akan mempengaruhi perekonomian. Maka dari itu jargon pemerintah itu cintailah produk-produk dalam negeri itu. Kemudian perubahan investasi, nah ini terjadi siklus, jadi pasti ada naik turun, itu pasti ada, sudah hukum alam itu. Nah kita masuk kepada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal
pemerintah ini dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Wewenang diberikan kepada Menteri Keuangan. Jadi yang menjalankan kebijakan fiskal ini adalah Kementerian Keuangan. Ada di video yang satu-satunya, silahkan ditonton juga ya. Nah, kebijakan bidang perpajakan salah satunya. Kemudian kedua adalah kebijakan hutang luar negeri. Yang ketiga adalah kebijakan pengeluaran pemerintah. Ini adalah bentuk-bentuk dari kebijakan fiskal. Merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam pengendalian perekonomian. Jelas saja dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan ini dilakukan oleh misalnya mengatasi pengangguran. Jadi kalau di Indonesia itu untuk kebijakan mengatasi pengangguran itu diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kalau untuk permasalahan inflasi itu diserahkan kepada Bank Indonesia. Ya. Mengendalikan inflasi, sebenarnya fiskal bisa mengendalikan inflasi secara tidak langsung, secara langsung juga bisa. Tapi kalau dalam kebijakan di Indonesia itu ada ranah-ranah tersendiri. Kemudian pemerataan ini maksudnya adalah pemerataan distribusi pendapatan ya. Jadi adanya pajak yang masuk di negara atau pemerintah kemudian akan didistribusikan, itu tujuannya adalah untuk pemerataan juga. Jenis kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama adalah penstabil otomatik atau otomatis stabilier ya, kebijakan fiskal yang pasif atau built-in. Merupakan reaksi otomatis dari keadaan perekonomian yang ada. Misalnya pendapatan masyarakat naik, penerimaan pemerintah dari pajak meningkat. Ini sudah hukum alam. Jadi kalau namanya kita dikenakan pajak penghasilan ya, untuk yang punya penghasilan ya, itu sudah undang-undang dari dulu. Jadi dinamakan stabil otomatis, itu ya otomatis akan menstabilkan gitu. Jadi dia lebih ke arah kebijakan fiskal yang pasif. Jadi kesehariannya sudah ada seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bentuk inflasi diskresioner atau discretionary inflation ya. Discretionary policy ya. Jadi kebijakan fiskal yang disengaja atau aktif. Nah, ini digunakan ketika terjadi permasalahan ya. Kalau yang otomatis penstabil otomatis tadi sudah tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada, maka digunakanlah kebijakan aktif atau discretionary ya. Nah, itu kebijakan yang sengaja dilakukan, menaikkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong produksi sehingga pendapatan nasional meningkat. Ini digunakan untuk menstimulus sektorial yang ada dalam suatu negara. Misalnya suatu saat ya produksi dalam suatu negara itu melemah ya. Ya seperti pandemi ini juga kita bisa contohkan di dekat-dekat aja, karena ini kita sedang mengalami permasalahan perekonomian. Pada masa pandemi ini kan banyak sektorial yang mengalami kemunduran atau merosot dari sisi usaha maupun dari sisi profitnya juga. Makanya pemerintah kan memberikan stimulus ya, seperti contohnya BLT untuk pelaku usaha UMKM, itu masing-masing UMKM dengan persyaratan tertentu akan mendapatkan bantuan sebesar 2.400.000, itu baru saja cair kemarin itu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Gunanya untuk apa? Ya, dengan bantuan modal kepada UMKM, karena UMKM ini yang paling terdampak ketika perekonomian itu ada permasalahan ya, terutama untuk permasalahan-permasalahan di sektor real ya. Pada saat ini bantuan tersebut nantinya akan diharapkan untuk dapat menjadikan suntikan dana untuk meneruskan usaha yang telah dilakukan atau yang sudah menurun tadi. Nah, dengan begitu harapannya nanti juga akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kembali gitu ya. Dengan meningkatnya modal, ini harusnya bisa meningkatkan produksi dan barang dan jasa juga. Tapi kalau kenyataannya nanti ternyata di lapang berkata lain, nah itu membutuhkan pemecahan tersendiri juga. Karena dalam melaksanakan sebuah kebijakan itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Tapi juga ada kendala-kendala dan permasalahan lapang yang harus diselesaikan. Nah, itu saya kira teman-teman sudah bisa menganalisis sendirilah apa kendala dan permasalahan yang ada dalam lapang itu. Ini sumber-sumber pendapatan negara yang bisa diatur ya. Jadi yang kalau pendapatan negara itu kan berasal dari pajak kalau konvensional itu. Ini contoh-contohnya ada pajak dalam negeri, perdagangan, penerimaan SDA, penerimaan negara bukan pajak.
Nah ini silahkan baca sendiri. Kalau belanja negara, nah dari pajak yang sudah diakumulasi oleh pemerintah tadi itu langsung dialokasikan kepada belanja negara. Belanja negara itu ada yang dampaknya secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau belanja secara langsung itu ketika pemerintah kayak melakukan belanja pegawai, belanja barang ya, belanja barang yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain, atau fasilitas-fasilitas publik yang digunakan untuk masyarakat ya, untuk aktivitas masyarakat. Nah, itu secara langsung. Kalau tidak langsung itu seperti subsidi ya. Subsidi pemerintah itu kayak ada kartu KIP atau kemudian beasiswa, bantuan-bantuan modal bagi pengusaha UMKM, itu secara tidak langsung. Kalau pendidikan itu kan kita tahu hasilnya kan itu dalam masa jangka panjang kan ya, itu dikatakan tidak langsung. Kemudian belanja untuk daerah juga ada, ini ada dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dampak kebijakan ini contohnya, dampak APBN dan GDP bisa dilihat dengan menggunakan prinsip penggandaan. Itu sudah kita pelajari pada efek multiplier yang dalam perhitungan keseimbangan pendapatan ya, bahwasannya setiap pengeluaran efek multiplier ya, yang punya efek multiplier itu adalah belanja pemerintah, kemudian investasi, kemudian ekspor ya. Setiap pengeluaran dari variabel multiplier itu akan menyumbangkan kepada pemerintah itu beberapa kali lipat dari pengeluaran variabel tersebut ya. Jadi ketika kita investasi misalnya 1 juta gitu ya, dari investasi itu sama perusahaan akan diolah, akan digunakan dalam proses produksi yang akhirnya akan menjadikan keuntungan. Jadi kalau proses produksi itu barang mentah yang dihasilkan, yang diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi, itu kan nilainya akan meningkat. Nah, dari peningkatan nilai itulah yang akan menghasilkan sebuah efek multiplier bagi pendapatan nasional. Misal, pemerintah meningkatkan anggaran belanja untuk gaji pegawai naik Rp 1 triliun. Berapa besar dampak kenaikan GDP? Nah, kenaikan gaji pegawai negeri ya, kenaikan gaji pegawai negeri itu akan menyumbang pada kenaikan disposable income sebesar 1 triliun ya. Jadi 1 triliun yang diberikan untuk kenaikan gaji pegawai negeri ya, itu kan sama pegawainya akan digunakan untuk konsumsi, investasi dan lain-lain sebagainya kan ya. Nah, dari situ nanti misalnya digunakan untuk investasi. Investasi ini pun juga mengandung efek multiplier kan. Nah, berapa kali 1 triliun ini akan memberikan penggandaan pada pertambahan pendapatan nasional, yaitu tergantung dengan kebijakan masing-masing individu menggunakan pendapatan disposable-nya itu. Ya. Makanya kalau kita punya pendapatan yang tinggi itu jangan hanya untuk konsumsi, jangan hanya untuk nabung, saving aja. Jadi lebih baik diinvestasikan atau untuk konsumsi yang produktif seperti itu ya. Konsumsi yang produktif pun juga jangan diarahkan ke impor. Kalau banyak yang diimpornya ya uang kita akan larinya ke luar negeri kan. Jadi kalau bisa ya cintai produk-produk dalam negeri. Kalau bisa seperti itu. Nah, ini dalam Islam. Jadi kalau dalam Islam itu kebijakan penunjang sektor real itu kaitannya dengan zakat dan pelarangan riba. Sebenarnya intinya di situ ya. Jadi kebijakannya sih sama saja. Cuman kalau dalam fiskalnya negara Islam ya, itu untuk pendapatan-pendapatan yang ada ribanya itu enggak ada ya. Jadi hanya menggunakan pendapatan-pendapatan yang terkait dengan sektor real aja. Seperti itu. Skema implikasi taking doing share based investment. Jadi kalau investasi itu maka kaitannya pada kesejahteraan dan distribusi. Kemudian dari distribusi ini akan meningkatkan sektor real. Kemudian kalau dari sektor real ini akan meningkatkan produktivitas ya dan kesempatan kerja.
Nah, kalau produktivitasnya meningkat dan kesempatan kerjanya meningkat, maka otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah sebuah pengendalian perekonomian melalui jumlah uang yang beredar. Nah, ini adalah wewenang dari Bank Indonesia. Jadi ada keputusan-keputusan Direktur Bank Indonesia yang digunakan untuk mengatur sistem moneter yang ada dalam negara Indonesia. Nah, kalau di Amerika itu kayak the Fed gitu. Kemudian bentuk kebijakan moneter itu ada dua. Ada kebijakan kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu seperti open market operation, ya. Itu adalah menjual atau membeli surat berharga. Kalau reserve requirement itu adalah mengatur cadangan kas di perbankan. Kemudian kalau discount rate itu adalah mengatur tingkat bunga diskonto. Tingkat bunga diskonto itu adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh bank sentral kepada bank umum ketika bank umum melakukan transaksi dengan bank sentral. Perlu diketahui kalau bank sentral itu tidak melakukan bisnis ya. Bank Indonesia itu tugasnya adalah untuk mengatur sistem moneter. Jadi tidak ada bisnis. Kalau bank umum itu sama dengan bersifat komersil. Kalau bank umum itu juga nyari keuntungan gitu. Kemudian kalau kualitatif, sebagaimana dengan istilahnya kualitatif, itu adalah bersifat non nominal ya. Jadi selective credit control, kemudian pengawasan terhadap kredit ya. Moral suasion itu himbauan moral. Ini dilakukan dengan koordinasi. Ini contohnya open market operation. Meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli kembali SPI obligasi pemerintah. Uang beredar naik, maka suku bunga turun. Suku bunga turun, investasi konsumsi net ekspor naik. Ya. Kalau suku bunga turun itu investasi konsumsi net dan ekspor itu naik. Investasi naik, GDP real naik, pengangguran turun. Ya. Karena investasi itu menstimulus perkembangan skala usaha yang akan meningkatkan perekrutan tenaga kerja. Kalau skala usaha semakin meningkat, maka otomatis keperluan dalam tenaga kerja pun juga meningkat. Tetapi akhirnya tingkat harga naik, inflasi naik, sehingga akan dilakukan kebalikannya. Seperti itu ya. Kalau jumlah uang beredar itu naik, maka membeli obligasi. Kalau jumlah yang uang beredar itu kurang, maka menjual obligasi. Gitu. Kemudian tight money policy, ini sudah tadi ya. Kemudian penetapan cadangan tunai dan giro wajib minimum. Jadi bank komersial memiliki dua cadangan tunai dan giro wajib minimum. Cadangan tunai yang disimpan di bank untuk memenuhi kewajiban bank kepada nasabah ya. Jadi ada persentase tertentu yang digunakan bank umum untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan likuiditas atau uang tunai ya. Itu harus ada sekian persen, itu ditentukan oleh kebijakan Bank Indonesia. Kalau giro wajib minimum merupakan rekening bank komersil di bank sentral ya. Jadi bank umum itu berkewajiban untuk meletakkan dananya di bank sentral sesuai dengan kebijakan dari bank sentral. Ya, semakin tinggi giro wajib minimum ya, maka itu digunakan untuk mengatur peredaran uang yang berlebihan. Begitu juga dengan semakin tinggi cadangan, semakin sedikit dana pihak ketiga yang dapat disalurkan kepada sebagai pinjaman, karena ini digunakan ketika terjadi inflasi ya. Jadi kalau misalnya untuk mengatasi inflasi, berarti cadangan kas minimumnya itu ditingkatkan. Jadi misalnya 20% jadi 40% gitu. Kalau sebaliknya terjadi pengangguran, itu berarti cadangan kasnya harus diturunkan ya. Cadangan kasnya diturunkan sehingga jumlah uang yang beredar pun akan bertambah. Kemudian discount rate. Ini berarti dengan mengatur suku bunga ya, suku bunga dari bank umum. Jadi bank sentral menetapkan tingkat bunga diskonto pada bank umum komersial. Dalam
kondisi perekonomian lesu, Bank Sentral seharusnya menurunkan tingkat suku bunga. Contoh, tingkat diskonto 5% untuk sertifikat Bank Indonesia 1 bulan berarti SBI dengan nilai nominal tertentu, misal 1 miliar dijual dengan harga 950 juta. Pada saat jatuh tempo 1 bulan kemudian Bank Sentral menebus SBI tersebut senilai Rp 1 miliar. Dengan naiknya tingkat diskonto, CUB menurun. Nah, gitu. Jadi misalnya gini, Bank Sentral itu kan menjual sertifikat Bank Indonesia kepada bank umum ya. Ini digunakan untuk menarik dana dari luar masuk ke bank sentral ya. Nah, untuk pengembaliannya ya. Jadi pengembaliannya itu kan juga ada tingkat diskonto. Ya. Dengan naiknya tingkat diskonto ya, berarti jumlah uang yang beredar itu menurun ya, karena kalau tingkat diskonto naik, suku bunga bank umum kepada nasabah pun juga naik gitu. Kalau suku bunga naik, maka otomatis masyarakat akan banyak menabung. Kalau suku bunga turun ya, maka masyarakat akan cenderung berinvestasi, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya, silahkan dipahami lebih lanjut. Kemudian selective credit control itu adalah pengawasan agar pemberian kredit diutamakan pada sektor-sektor produktif. Ini dilakukan sekarang juga. Jadi kayak KUR itu kan mendukung UMKM ya. Nah, itu suku bunganya pun juga tidak terlalu berat. Kemudian misal pemerintah ingin dorong perkembangan UMKM, kreditnya bersifat lunak baik bunganya maupun jangka waktu pengembaliannya. Ini terjadi pada KUR ya. Kemudian moral suasion, melakukan ajakan atau himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program tertentu. Bank umum diminta mengurangi pemberian pinjaman pada saat bank sentral mengendaki uang ketat, menghimbau melakukan ekspansi untuk mengeluarkan uang beredar. Ini juga kaitannya dengan tadi ya, jadi himbauan aja. Oke, dalam Islam perbedaannya adalah instrumen moneter Islam ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana moneter itu sistem moneter itu diatur dengan dua jenis kebijakan kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, dalam hal ini Islam pun juga ada pandangan tersendiri. Ini ada mazhabnya Iqtisaduna atau Bakir As-Sadr. Ini adalah tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Ini menurutnya Iqtisaduna seperti itu. Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah. Perputaran uang di dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi. Jadi nilai uang di sini hanya sebagai nilai tukar saja. Jadi tidak ada investasi, tidak ada saham, tidak ada obligasi. Jadi murni uang itu fungsinya untuk alat tukar saja. Kalau maham mainstream bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif melalui instrumen use of idle fund yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Jadi dalam pendapatnya mainstream ya, ini adalah dalam instrumen moneter Islam itu uang itu digunakan atau tidak digunakan. Kalau tidak digunakan itu malah justru akan meningkatkan pajak pada uang yang dimiliki tersebut. Jadi uang itu harus berputar dalam perekonomian ya, tidak boleh berhenti. Jadi tidak boleh ada tabungan yang nganggur. Jadi semua harus diproduktifkan. Itu menurut mazhab mainstream. Kemudian yang terakhir analisis kritis ya, kebijakan moneter melalui suatu proses di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektorial sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektorial. Sebenarnya di Indonesia itu sudah ada tim dalam mengatasi permasalahan perekonomian, itu terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, ada juga Menteri Keuangan, ada juga Menteri Perekonomian. Ini bersinergi ya. Jadi dalam menentukan atau merumuskan kebijakan perekonomian itu tiga kementerian ini akan tiga stakeholder ini akan bekerja sama merumuskan kebijakan apa sih yang tepat untuk permasalahan yang sedang terjadi. Jadi tidak melulu satu lini
berjalan sendiri-sendiri, itu enggak bisa ya. Karena yang namanya perekonomian itu kan siklus permasalahannya kan saling berhubungan kan ya, tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga solusinya pun juga harus dipikirkan bareng-bareng. Misalnya kalau dari sisi Kementerian Keuangan, dia mengaturnya dalam sisi pajak ya, dari sisi penerimaan, dari sisi belanja. Nah, belanja dan belanja ini kan juga dipengaruhi oleh bunga juga. Nah, sedangkan suku bunga ini yang mengatur kan adalah Gubernur Bank Indonesia juga. Nah, yang mengerti kondisi perdagangan pun juga Kementerian Keuangan. Jadi jangan sampai kebijakan satu lini itu malah justru merugikan lini-lini yang lain, seperti itu. Makanya diperlukan sebuah tim yang harus digodok solusi yang akan dilaksanakan agar dapat sesuai sasaran. Jadi kebijakan yang diputuskan itu bisa sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi pada saat itu. Begitu ya. Oke, saya kira sudah selesai di sini. Saya harap teman-teman ada yang bertanya. Jika belum paham ya, saya akhiri sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan cek Google Classroom-nya untuk mengakses tugas yang diberikan pada materi kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.